Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nulusni. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang artis, seorang public figure, dan juga seorang tokoh di daerah Sunda, teman-teman. Jadi beliau sudah berkunjung ke tempat saya dan akan saya manfaatkan untuk ngobrol-ngobrol dan sharing kepada beliau seputar kisah hidup dan juga perjalanan karir beliau selama di dunia entertainment, teman-teman. Nah, seperti apa obrolannya? Tontonin terus videonya sampai selesai. Jadi ini adalah Kang Ohang. Nah, mungkin teman-teman sebagian juga mungkin kebanyakan sudah mengenal ya. Jadi beliau ini adalah seorang artis dan juga komedian, Kang ya. Artis komedian yang sangat terkenal khususnya di wilayah Jawa Barat atau orang-orang Sunda nih. Sebelumnya kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya Kang dan keluarga. Jadi alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini Kang Ohang beserta keluarga berkunjung ke tempat saya, yaitu Kedai Mitong ya. Dalam rangka apa nih, Kang? Dalam sebenarnya apa ya? Jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja sih. Jalan-jalan aja dan kebetulan lagi libur, anak-anak saya bawa sini gitu. Alhamdulillah ya Kang. Nah, jadi kebetulan Kang Akang ini katanya sekarang tinggalnya di daerah ini, Kang ya? Di Majalengka. Ya, di Majalengka tepatnya. Nah, buat teman-teman tepatnya di Kecamatan Lemah Kabupaten Majalengka. Jadi buat teman-teman nanti yang menonton video ini dan kebetulan ada hajatan, Kang, ada acara juga. Jadi kalau ingin mengundang sekarang udah dekat, Kang ya? Ya, yang sekitar Majalengka ya kesini aja lah. Gampang lah. Nanti saya mungkin nanti saya cantumkan juga nomor aknya ya, nomor manajemennya di deskripsi biar teman-teman yang ingin mengundang Kang Ohang juga bisa gampang. Nah Kang, saya ingin bertanya nih Kang. Akang kan sekarang terkenalnya sebagai artis, public figure dan juga disebutnya tokoh lah istilahnya ya. Nah, perjalanan karir Akang sendiri nih sampai mencapai ke titik seperti sekarang, seperti apa Kang? Iya, banyak sih lika-liku yang dihadapi karena memang nggak ada nggak ada keberhasilan tanpa proses. Iya benar. Proses yang ada, tapi itu pun ya maksudnya bukan semua orang harus seperti itu juga, enggak, maksudnya kan. Tapi saya sempat jadi jadi pengamen, sempat jadi ya kalau sebut gelandangan ya, orang-orang juga tahunya bahwa ya sekarang aja gitu kan tahunya. Jadi tidak banyak orang yang mengenal proses Akang mulai dari nol ya sampai saat ini. Karena memang ini biar maksudnya dia jadi cambuk aja buat diri sendiri. Tapi kebetulan mungkin kalau memang ditanya baru ada yang nanya, oh memang seperti apa? Karena memang kebanyakan juga sih orang-orang tahunya sekarang. Iya. Jadi, si orang orangnya sukses anu ya orangnya. Tapi kesuksesan juga bukan berarti diukur dengan banyaknya uang, banyaknya materi, nggak. Jadi tidak melulu kesuksesan itu ditilai dari materi ya Kang? Tidak. Walaupun kadang-kadang mungkin ini karena memang seni, dunia seni atau dunia entertain itu ya sebenarnya sama sih. Kesempatan kerja itu ketika kesempatan pekerjaan itu lebih gampang ketika kita sudah dikenal orang. Iya, kan, benar kan. Jadi ya walaupun sebagus apapun proposal apa gitu ya, atau proposal tapi belum kalau kinerjanya belum kelihatan, belum kelihatan sama orangnya susah. Kalau kita mesti mana gitu kan, orang ini ya ini gitu kan, paling ya
tidak selamanya, maksudnya bukan harus lolos, tidak, cuman paling tidak penolakan mereka itu kalau kita mau kerja tuh nggak apa ya, nggak serta merta jadi kan, aduh jangan kan, kalau mungkin seperti ini mah kacau sih gitu kan. Tapi setelah itu dulu jadi ada jawaban yang lain deh, karena Kang aja kalau udah jadi proyek ini atau ya kerjaan mungkin akan yang akan, nah itu secara tidak langsung pekerjaan lain menunggu gitu, seperti itu. Jadi tetap aja yang proses seperti ini ya, penolakan apa kayak gitu sampai ngantri apa namanya, kayak casting ngantri casting itu pasti mengalami kalau buat seorang seniman. Jadi banyak proses yang harus dilalui ya kan, banyak proses apa namanya, suka duka pahitnya segala macam. Berarti Akang sudah pernah ngalamin sendiri sebelum sampai saat ini kan. Nah Kang, barangkali Akang masih ingat dukanya sebelum Akang menjadi sekarang, yang paling apa namanya, yang paling membuat Akang sedih dan termotivasi agar bisa sukses seperti sekarang. Jadi sebenarnya sih kalau saya sih nggak terlalu jadi motivasi bahwa, karena memang tadi kan bukan mengejar masa terlalu mengejar dunia ya seperti itu. Alhamdulillah kalau sekarang udah, cuman pada waktu itu aja ini bukan sebelum, justru sudah ada di Jakarta waktu itu, udah main sinetron malah itu ya lucu, ngenes, tapi lucu karena memang kita satu hari saya kebagian beberapa scene, dan scene itu sebenarnya saya pemeran utama di sinetron itu, walaupun tayangnya nggak ini keburu ini, tapi ya ini kan dari pekerjaannya ya. Malam-malam setelah jadi sekitar jam setengah satu malam itu ya, kita orang lain kan nanti ya ada satu lagi ya siap sampai semua atas selain pamitan terus jadi scene terakhir saya. Nah setelah itu ternyata mereka bubar semua. Oh jadi Akang kayak dibohongin gitu? Enggak, udah itu bubar semua. Baru ingat terusnya tetap sudah syuting kan bubar tuh. Iya. Bubar semua orang. Nah yang bingung itu, sementara besoknya itu harus jam 8 tank. Dan di situ lagi berarti di jembatan, di bawah, di atas jembatan itu kan. Di atas jembatan. Misalnya syutingnya di jembatan. Jam 2 baru kelar, dan saya cuma ngantongin uang cuma 7.000. Itu tahun berapa Kang? Tahun 2004. Berarti Akang cuma bawa uang 7.000. Bayangin 7.000 mau kemana coba? Jam segitu lagi. Ya, jam 2 malam gitu. Jam 2 malam dan mereka sudah nggak ada. Dan akhirnya alhasil saya turun ke bawah jembatan itu. Kali banyak kardus, banyak dus yang diambalin, ya udah tidur di situ. Berarti Akang tidur berarti di kolong jembatan. Di kolong jembatan, pagi-pagi kita kru datang lagi. Wah, mereka mau uji. Wah, jadi dikiranya on time ya Kang? On time. Kan sebenarnya kan saya suka on time. Oh iya. Betul. Tapi yang udah gitu, ya on time. Wah, sangat hebat suka orang lihat dalam hati. Ini udah lapar nggak punya uang, sampai mau mandi pun
masuklah satu mall, diusir juga. Pengen ikut mandi ke mall itu. Iya, karena memang dandanan kita itu mau syuting itu karena syutingnya mau syuting gelandangan. Iya, jadi nggak kayak inilah. Pakai Iya. bajunya udah pakai seperti itu, diusir sama ini. Jadi dikiranya malah gelandangan beneran kan? Iya. Nah, tapi ada ya lucu, tapi lucunya itu ya ini lucu, sedih karena lapar nggak keturunan terus. Tapi dalam hati senang juga sih karena berhasil, karena kita ya mungkin peran juga gitu, tapi ya peran diterima sama-sama. Alhamdulillah. Nah jadi memang karena dibalik kesusahan pasti ada keberhasilan ataupun kebahagiaan ya Kang. Jadi Akang sudah melewati, dan itu tadi kata teman-teman momen Akang paling berarti lucu tapi sedih juga Kang ya. Jadi sampai harus harus tidur di bawah jembatan, di kolong jembatan, dan tapi untungnya gara-gara tidur di kolong jembatan itu Akang menjadi yang paling on time berarti waktu itu, karena ya memang tidur di situ jadi pagi-pagi udah standby di situ Kang ya. Nah dan juga Kang Ohang itu dulu katanya pas mau, karena tidur di bawah jembatan jadi pas mau mandi mau ikut ke mall tapi malah diusir ya Kang. Nah, malah diusir karena dandanannya memang lagi syutingnya waktu itu syuting gelandangan. Nah Kang, saya penasaran nih, Akang kan sekarang tinggal di Majalengka. Emang aslinya Kang dari mana Kang? Bandung. Asli dari Bandung. Bandung, dari Gegerkalong aslinya. Gegerkalong, Cimahi berarti kan? Ya, sekitaran Cimahi. Setiabudi lah kalau di sini. Ya, udah berapa tahun? 9 tahunan lah, kurang lebih 9 tahun ada di Kabupaten Majalengka. Di Majalengka. Nah itu awal mula kenapa Kang kok bisa di Majalengka gitu? Saya teh jadi agak kurang paham. Ya. Gimana itu benar perjalanan susah. Iya sih. Jadi kan enggak, maksudnya gini Kang, kalau artis kan biasanya misalnya dari kampung aja, lama-lama udah dia semakin tinggi, karirnya juga semakin bagus, dia udah nggak ada di kampung Kang, biasanya dia adanya di Jakarta atau di Bandung lah gitu. Nah itu juga makanya saya gitu. Orang lain juga sering ngomongin itu. Ya kenapa? Nggak tahu, memang berjalan aja kayaknya. Karena dari dulu juga lagi naik. Orang tahu lah se-Indonesia lah, maksudnya hampir tahu lah namanya ya jadi artis nasional. Tetap kita nggak berani ngambil sewa rumah atau bahkan apalagi sampai beli rumah di sana, nggak berani karena nggak tahu, nggak betah aja, maksudnya tetap aja kita mah pengennya tuh ya tempat-tempat yang dingin. Iya benar, yang sejuk ya. Yang sejuk. Jadi kalau kesana tuh paling ini berapa episode nih? Sekian episode. Oh berarti udah deh. Saya kontrak tuh yang petak. Ya. Jadi petak-petak. Yang kayak kontrakan itu Bang. Iya, kontrakan petakan aja. Nggak pernah satu rumah dijadiin jadi base camp buat kita, terus apalagi apartemen atau apa, nggak pernah. Karena memang senangnya seperti itu, jadi senang bermasyarakat lah sama orang. Alhamdulillah berarti. Nah jadi berarti Akang kalau misalnya ada kerjaan di luar kota, berarti kira-kira ada berapa episode atau berapa hari lah, berarti Akang lebih memilih ngontrak di sana dan pulang lagi ke rumah berarti. Jadi tidak menetap di perkotaan lah istilahnya ya. Karena emang ya tuh kalau kita justru yang saya pikirkan bahwa kalau tahu-tahu kita cari rumah dan taruh kita di sana, iya kalau tahu mungkin kata orang berarti pesimis. Emang boleh katakan pesimis boleh, karena memang kejadiannya seperti ini. Sekarang juga kan nggak ada pekerjaan di Jakarta juga nggak ada. Nah ini kayak seperti ini mau apa coba? Kalau waktu itu terlalu berani ngambil rumah, apalagi rumah besar di Jakarta atau di kota besar lah. Terus kalau akhirnya seperti ini, maksudnya akhirnya kita sudah tidak terlalu
di karirnya juga ya. Karirnya Iya, sudah tidak terlalu dibutuhkan di Jakarta. Sudah agak redup lah istilahnya. Ya ngapain gitu kan, maksudnya mau diapain coba, terus itunya Kreditannya macet nanti ya. macet gimana ya. Iya, gitu benar. takutnya gitu udah aja. Jadi berarti akan mah lebih memperhitungannya ke depan ya. Jadi melihat ke depannya seperti apa. Jadi karena memang pada dasarnya manusia itu tidak akan selalu ada di atas ya Kang. Jadi ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Nah ini Kang, terakhir Kang, pesan-pesan buat yang menonton video ini agar bisa mencapai apa ya namanya kesuksesan, yang bukan berarti kesuksesannya kata Kang tadi bukan berarti hanya Ya. materi aja. Pesan-pesan aja Kang. Sebenarnya saya pesan aja ini, terus belajar dan belajar sehingga dapat apa yang sudah apa namanya diinginkan, dicita-citakan, tapi juga dibarengi dengan ikhlas dan sabar, karena tidak selamanya walaupun ada kata proses tidak akan menyalahi hasil, tapi kebuktiannya proses itu pun sebenarnya tidak selalu hasilnya ada, pasti ada, benar itu, tapi hasil bukan berarti sesuatu yang kita inginkan, yang kita cita-citakan itu bukan. Jadi hasilnya mah udah terserah nanti aja gitu, maksudnya. Yang penting usaha. Yang penting usaha, belajar dan berusaha. Dan bagi yang sudah menjadi pun, ketika sudah jadi apa yang sudah dapat ya, apa yang dicita-citakan, jangan lupa kita mah tetap aja dunia selalu berputar. Ya. Jangan sombong, Jangan takabur ya Kang. jangan takabur juga. Ya mungkin seperti itu saja ya Kang. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga sudah mengizinkan saya untuk ngobrol-ngobrol, dan terima kasih motivasinya juga Kang. Mudah-mudahan Akang sekeluarga selalu diberikan kesehatan, Amin. diberikan kelancaran dan kemudahan rezekinya, dan mudah-mudahan karirnya Akang juga tambah sukses lagi ya Kang ya. Amin. Nah teman-teman, mungkin seperti itu saja untuk obrolan saya kali ini bersama Kang Ohang. Jadi banyak sekali obrolan ataupun hikmah yang motivasi yang Kang Ohang sampaikan kepada kita semuanya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.